Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bersama Elsinta TV di Dokterku. Momen mudik merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bagi sebagian orang, dan tentunya momen ini akan digunakan untuk sarana silaturahmi dengan keluarga yang tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi penderita penyakit jantung. Dan pagi ini kita akan membahas bagaimana tips mudik yang nyaman dan aman bagi penderita jantung. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, bersama saya Nurse Tias dan Nurse Rina tentunya. Kita di sini sudah Bu Ayu? Kita di sini sudah ada narasumber tentunya ya, narasumber yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi keprofesiannya dan keahliannya di bidang ini ya. Bersama kami sudah hadir tentunya saya Dokter sendiri memperkenalkan atau gimana nih? Saya memperkenalkan Dokter Haris, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi juga dokter. Pagi Mbak. Selamat pagi. Masih puasa ya dok? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Belum bolong. Baik. Jangan sampai dokter. Dan dokter mohon izin. Nah kita kan ini lagi menghadapi bulan Ramadan ya dok ya, yang mana merupakan bagi sebagian orang ya Bu Ayu, nanti mudik nggak nih? Insya Allah itu ditunggu-tunggu banget. Itu tentunya sangat ditunggu-tunggu ya dok ya bagi sebagian orang. Nah tentunya dokter mungkin bisa membagikan tips agar mudik ini bisa nyaman, aman tentunya bagi penderita jantung dok. Mungkin dari tahap persiapannya seperti apa, mungkin bisa disampaikan sedikit dok? Ya, jadi memang kalau kita semua tahu Mbak dan pemirsa bahwa memang populasi orang sakit jantung itu banyak sekali ya. Betul. Dan memang angkanya semakin tahun itu semakin meningkat. Kenapa ya? Karena memang satu faktor gaya hidup, faktor lingkungan, dan faktor dari individunya itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan kan, saking banyaknya populasi ini, boleh nggak orang dengan populasi sakit jantung, mau itu akut, mau itu kronik, mudik ya? Karena mudik ini kan tradisi tahunan ya, budaya kita ya. Jadi pertanyaannya boleh, saya jawab boleh ya. Cuman memang orang-orang dengan sakit jantung ini harus menyesuaikan, beradaptasi pada beberapa persiapan ya. Jadi memang harus melakukan persiapan. Jadi kalau tidak ada persiapan, takutnya nanti malah momen mudik yang menjadi momen yang kita tunggu-tunggu, bertemu dengan keluarga tercinta malah jadi petaka ya, malah jadi berantakan ya. Seperti itu. Nah, kira-kira ada trik-triknya nggak dok? Dari persiapankah, apa yang harus disiapkan? Kemudian dari segi transportasi mungkin? Ya, jadi kalau kita mau flashback dulu Mbak. Jadi kalau orang dengan riwayat sakit jantung, itu yang pertama dia harus tahu dulu ya. Jadi pentingnya medical check up, baik itu individu yang sehat sekalipun, itu idealnya sebelum melakukan traveling jangka panjang ya, dengan moda transportasi apapun, mau laut, darat, dan udara, itu idealnya melakukan medical check up. Nah, nanti dari medical check up itu kita akan kelihatan sejauh mana kapasitas kesehatannya yang bersangkutan. Ketika seseorang itu terindikasi atau bahkan sudah masuk dalam fase orang sakit jantung, dia harus melakukan beberapa persiapan ya. Yang paling gampang adalah dia mengetahui dulu. Dia mengetahui apa sakitnya dia. Nah, nanti dengan tahu, sadar diri bahwa dia memiliki suatu kondisi jantung, kita breakdown lagi persiapan-persiapannya apa yang harus dia persiapkan. Yang pertama adalah tentu dia harus warming up ya. Jadi pemanasan. Jadi sebelum mudik itu dia ada pemanasan dulu dong. Ada. Saya pikir olahraga aja Mbak. ya. Nih udah dijawab ya. Harus olahraga ya. Jadi tujuannya untuk mempersiapkan fisik yang prima. Karena memang perjalanan mudik itu perjalanan yang tidak dilakukan pada masa biasa, ya toh. Waktu tempuhnya jadi lebih lama karena masyarakat serentak. Olahraganya apa? Ya kita cari olahraga yang sifatnya endurance, ya. Jadi olahraga yang benar-benar untuk melatih kapasitas jantung. Contoh bisa nyicil dengan jalan kaki atau berenang, ya. Durasinya berapa lama dokter? 30 menit sekali berjalan kaki. Diupayakan minimal 3 kali seminggu.
Atau kalau misalnya mau dicatat mingguan, minimal dalam 1 minggu itu bisa 150 menit. Dan ingat sekali lagi, olahraga atau pemanasan ini jangan digabung dengan aktivitas yang lain. Contoh kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, dok saya sekalian ke pasar jalan kaki, tidak bisa. Ya. Jadi sendiri nih dok, murni niatnya untuk olahraganya sendiri. Ya, jadi kadang-kadang kalau contoh nih dokter sama perawat nyambi jalan di rumah sakit sekalian pola pasien tidak bisa. Jadi memang murni, memang bagus ya banyak aktivitas fisik bagus, tapi memang disarankan olahraga niatnya memang untuk olahraga. Jadi niatnya pakai sepatu olahraga kalau bisa, celana olahraga dan di timing ya. Nah, dengan dicicilnya olahraga ini, insya Allah bisa meningkatkan kapasitas jantung sehingga dia bisa beradaptasi dengan baik saat melakukan mudik. Ya, karena memang mudik menuntut fisik yang prima. Kemudian kalau misalnya sakit jantung itu sendiri punya yang namanya obat, dia harus membuat daftar obat. Nah, jadi tidak hanya sekedar membawa obat, tapi dia juga harus membuat list daftar. Tujuannya apa dok? Agar pasien itu tahu, agar keluarga itu tahu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, paham. Karena kadang-kadang kita dalam kondisi misalnya blackout atau apapun itu, jadi orang tahu, oh obat ini dosisnya seberapa, seperti itu ya. Jadi daftar obat itu dibuat, nama obatnya apa, minumnya berapa kali sehari ya, pada saat sesudah atau sebelum makan, warnanya apa ya, sampai warnanya. Betul. Ya dok ya. Contoh obat sakit jantung itu paling sering aspirin ya. Aspirin itu ada macam-macam, ada warna merah, ada warna kuning. Nah itu gimana tuh dok? Itu makanya warna itu kadang-kadang harus ditulis juga. Jadi agar si keluarga atau misalnya teman yang kebetulan bareng dengan beliau itu tidak bingung saat misalnya terjadi kondisi emergensi ya. Jadi obat itu harus didata dan jumlahnya harus diukur. Karena kebanyakan apoteknya tutup saat libur panjang nanti. Iya. Sekitar berapa? 10 sampai 11 hari kan dengan cuti. Nah, itu harus nyetok. Jadi ya, stoknya dok, harus banyak ya, harus cukup. Karena memang saat nanti diperkirakan banyak mungkin tempat-tempat jual obat tutup ya, jadi harus dihitung jumlahnya. Kemudian yang ketiga, mudiknya jangan sendiri. Harus ada pendamping. Betul, harus ada pendamping. Jadi jangan sendiri. Tuh harus ada pendamping. Kalau itu susah, saya nggak bisa jawab tuh ya. Jadi kalau yang ada sakit jantung disarankan ada pendamping ya. Jadi pendamping itu tahu riwayat, tahu diagnosis, tahu pengobatannya. Jadi tidak kagok kalau misalnya terjadi apa-apa nanti. Ya, jadi memang harus persiapan. Jadi yang kalau saya boleh review lagi tadi, fisik disiapkan, daftar obatnya juga disiapkan. Kemudian berikutnya adalah ada pendamping. Oke, jadi memang itu persiapan ya sebelum. Nah, nanti saat mudik mungkin di sesi berikutnya nanti kita lagi. Siap. Nah, ini dokter yang menarik nih Bu Ayu. Pada saat tadi dokter berbicara tentang persiapannya, yaitu salah satunya olahraga dok, dan itu tidak bisa digabungkan dengan aktivitas yang lain. Nah, bagaimana untuk mensiasati atau melakukan olahraganya di saat Ramadan seperti ini? Artinya kan bagi penderita jantung juga pasti akan melakukan ibadah puasa ya dok. Nah, untuk waktunya untuk olahraga itu yang pas itu kapan gitu dok? Oke, jadi memang suatu challenging atau tantangan tersendiri ya bagi individu yang ingin olahraga di masa bulan Ramadan ini. Saya menyarankan untuk olahraga dilakukan menjelang buka puasa ya, karena memang saya takut kalau misalnya di fase-fase awal hari itu malah nanti memicu dehidrasi sepanjang hari, makanya jadi ntar malah puasanya lemes, batal lagi ya. Kecuali individu-individu yang sudah expert yang sudah rutin melakukan olahraga boleh melakukan olahraga di awal hari. Dan ingat sekali lagi, saya tetap tidak menyarankan olahraga yang ada skornya ya. Contoh misalnya tanding, misalnya futsal, bola, tenis, badminton, saya nggak rekomendasi untuk orang-orang sakit jantung karena olahraga yang ada skornya itu picuan adrenalinnya agak tinggi dan dia sifatnya up and down. Jadi di satu titik dia akselerasinya cepat, deselerasinya cepat. Jadi dia detak nadinya akan tinggi terus turun, tinggi terus turun. Nah, itu memicu shear stress, yaitu suatu hentakan atau gesekan yang sangat kencang pada penopang pembuluh darah. Sehingga kalau misalnya gesekannya terlalu kencang, bisa nanti pembuluh darah itu terkelupas. Nah, itu yang namanya akut trombosis, di mana itu terjadi yang namanya heart attack. Nah, jadi saya tetap tidak rekomendasi
untuk individu-individu atau populasi yang sudah menderita sakit jantung, olahraganya yang sifatnya ada skornya lah, pokoknya tanding. Walaupun ada yang dibilang kadang, dok saya cuma tepak-tepak aja dok, istilahnya cuma santai aja. Santai. Tapi sesantai-santainya kadang-kadang adrenalin tetap nggak bisa. Pasti dok harus menang nih, harus menang gitu kan. Kadang-kadang emosi masih ada, jadi tetap saya tidak merekomendasikan. Tetap olahraga yang kita rekomendasikan adalah olahraga yang sifatnya endurance. Jadi sepeda santai, jalan kaki, atau kalau enggak misalnya berenang. Nah ini yang menarik, kadang-kadang beberapa populasi orang sakit jantung itu punya treadmill. Dok speednya berapa dok? Kan di treadmill itu ada yang angkanya itu ya. Kalau bisa dok, cari flat sudut datar aja 0 derajat. Kemudian kecepatan ya maksimal 4 lah. Kalau ya kalau bisa jangan nanjak tapi flat aja. Cuman memang speed kalau bisa 4,5. Kalau mau jalan cepat di 5 maksimal ya. Tapi dengan catatan itu sudah terbiasa. Sekali lagi saya tidak menyarankan populasi sakit jantung itu lari atau jalan cepat tapi cuma 10 menit 15 menit, mending dia jalan kaki lambat tapi tercapai 30-40 menit. Itu lebih berfaedah ya, lebih bermanfaat. Iya. Baik dokter, tentunya semakin kesini semakin menarik nih materi atau topik yang akan kita bicarakan. Namun ada yang mau lewat nih dok. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Rusari dan Dokterku. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan poli spesialis anak, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis bedah umum, poli spesialis saraf, dan berbagai poli spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Bersama lagi di sini dengan Ngopi Rusari dan Dokterku. Baik dokter, tadi dari segi persiapan sudah dibahas, terutama untuk yang pendamping ya dok ya. Nah di sini untuk pendamping, kira-kira apa saja sih dok yang harus diberitahukan kepada pendamping nih? Kira-kira dalam perjalanan nanti apa saja yang akan terjadi, misalkan ya dok, bagi penderita jantung ini? Oke, jadi memang yang kita bahas sebelumnya bahwa idealnya orang sakit jantung harus mudik dengan ada pendamping ya. Iya. Nah, apa kapasitas pendamping yang harus dipahami? Yang pertama adalah mengetahui riwayat mitra perjalanannya ini sakit apa, ya. Kemudian yang kedua, hafal ya, tahu yang pertama adalah daftar nama obat, letak posisi obat, dan dosisnya berapa. Jadi dia juga harus tahu ketika misalnya nanti pun ada kondisi emergensi, dia bisa mengambil obat-obatan emergensi yang sudah disiapkan sehingga dapat diberikan secara tepat dan cepat. Kemudian berikutnya lagi, si pendamping ini juga harus memahami ya dalam perjalanan nanti kondisi-kondisi kegawat daruratan apa yang akan dihadapi. Yeah. Biasanya memang
penderita sakit jantung itu kan keluhan utamanya dua ya, kalau tidak nyeri sesak. Ya kadang-kadang ada juga yang berdebar-debar. Nah ketika misalnya pasien-pasien tersebut sudah memiliki gejala ke arah sana, walaupun kadang-kadang pasien itu tidak menyadari, tidak sadar, pendamping hendaknya mempunyai sense ya bahwa ini kayaknya sepertinya akan mengarah suatu kondisi pemberatan dari kondisi jantungnya. Betul. Jadi memang kalau bisa memang pendamping itu tidak hanya tahu dia sakit jantung, enggak. Jadi harapan kita tentunya lebih dalam, lebih tahu sejauh mana progresnya, obatnya apa, dan sense-nya dibangun seperti itu. Berarti yang untuk titiknya si pendamping ini yang harus memahami tentunya ya dok ya, siapa sih yang akan didampingi gitu kan. Nah seperti tadi kalau misalkan timbul gejala sesak ataupun nyeri, sebisa mungkin kita harus minggir dulu nih. Betul. Tentunya bagi yang melakukan perjalanan melalui jalur darat ya dok ya. Kalau udara sih kayaknya nggak masalah. Kalau di udara suruh berhenti kemana coba? Betul. Dokter, izin terkait obat-obatan, ada sebagian obat-obatan jantung yang sifatnya diuretik dokter. Nah ini repotnya kalau si penderita jantung ini mudik dengan menggunakan angkot, mobil angkutan biasa, bukan menggunakan mobil pribadi. Itu gimana? Apa ada siasat untuk jadwalnya diputar atau bagaimana dokter untuk minum obatnya? Ya, jadi memang salah satu kondisi jantung yang sering memerlukan obat diuretik atau obat pipis ya, kondisi gagal jantung akut atau CHF ya, congestive heart failure. Nah, yang menarik adalah bagaimana mensiasatinya. Nah, jadi sebelum kita bicara mensiasatinya, ada yang namanya hidrasi atau sejauh mana dia boleh minum air putih. Nah, kalau pada penderita sakit jantung itu kita biasanya menggunakan rumus 30% dikali berat badan. Katakanlah asumsinya berat badannya 60 kilo. Dia butuh cairan 1800 cc per 24 jam. Nah, pada kondisi gagal jantung biasanya kita kurangi itu antara 25% sampai 30%. Jadi nanti konsumsinya ya lebih kurang sekitar 1300 sampai 1400 cc per 24 jam. Kalau misalnya komitmen dosis obat pipisnya atau furosemidnya mau kita kurangi, tentunya asupan intake-nya dikurangi sedikit lagi ya. Nah, untuk itunya bagaimana dok? Obatnya beberapa kadang-kadang direndahkan dosisnya. Jadi misalnya dari awalnya 2 tablet mungkin 1 tablet atau berikutnya tidak. Kalau enggak ya dari 1 tablet jadi setengah tablet. Dan itu sifatnya sangat subjektif sekali ya, dalam artian adaptasi masing-masing individu berbeda-beda. Tapi saya sarankan tetap diminum. Kenapa dok? Karena dalam perjalanan jangka waktu lama biasanya terjadi pengumpulan tahanan air. Jadi dia kan kalau misalnya tidak diminum takutnya tambah bengkak tadi, edemanya tambah banyak, sehingga tetap saya sarankan untuk diminum. Mungkin disiasatinya adalah tahu ya rest area di mana ya. Tapi saya rasa sekarang perjalanan sangat terfasilitasi sekali tol sudah banyak ya. Jadi memang untuk berhenti sekedar untuk buang air kecil saya rasa cukup bisa. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa ya terpaksa pakai Pampers ya, atau kalau enggak ya kita pakai Pispot yang portable itu ya, kan sudah banyak tuh. Kayaknya saya di marketplace sudah saya lihat. Karena saya juga punya orang tua kebetulan stroke ya, jadi saya juga udah melihat bagaimana caranya untuk membawa orang tua yang istilahnya ada keterbatasan mobilitas, itu kita biasanya pakai yang portable Pispot itu. Jadi itu juga salah satu tips trik ya. Takutnya nanti pas macet, wah nggak bisa ini ya, bawa itu aja. Dan yang menarik adalah memilih moda transportasi nih. Nah itu dok. Iya, jadi orang sakit jantung itu boleh naik apa aja dok ya, darat, laut atau udara ya. Yang paling disarankan apa dokter? Saya pada prinsipnya semua boleh ya. Cuman memang yang saya garis bawahi adalah fase akut. Jadi kalau misalnya orang habis kena serangan jantung tanpa komplikasi, ya idealnya 1 minggu setelah dilakukan perawatan. Tapi kalau misalnya orang dengan riwayat serangan jantung dengan komplikasi, idealnya 4 minggu dari pos rawat inapnya ya. Atau kalau misalnya ini di rumah sakit Polri kita sudah lakukan yang lebih advance lagi, bypass ya.
bypass pun kita sarankan 6 minggu sampai 8 minggu setelah tindakan itu dilakukan. Baru boleh ya, Baru Dok, boleh. ya? Modanya apa? Modanya semua bisa ya. Darat, laut, udara boleh. Tapi memang kalau saya boleh prefer, saya lebih prefer udara ya. Karena memang waktunya singkat lebih ya, Dok, singkat, ya? Lebih singkat. Lebih cepat ya sampai seperti itu. Baik dokter. Kalau tadi terkait obat ya, sekarang mau tanya nih dokter, kalau untuk penderita jantung ini khususnya mungkin bisa yang suka transit di rest area ataupun menggunakan kendaraan sendiri, tentunya kalau pesawat nggak ada transit ya, jarang ya transit ya. Nah tadi terkait obat dan asupan minum, sekarang saya mau tanya, kalau kita transit itu makannya yang diperbolehkan apa aja dok? Ya. Soalnya kan takut nih nanti begitu makan ini, aduh tiba-tiba mau pipis nih, mau makan ini, aduh tiba-tiba gitu dok. Ya, jadi memang kalau untuk makanan idealnya kita menghindari gorengan ya saat di tempat dimanapun itu selama perjalanan. Jadi memang kalau saya sarankan itu kalau bisa bawa bekal. Terutama untuk perjalanan yang kurang dari 1 kali 24 jam ya. Jadi kalau bisa bawa bekal dari rumah sehingga makanannya lebih sehat dan itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tinggi kafein ya, seperti kopi atau misalnya soda kayak gitu ya, atau minuman yang terlalu manis ya, dan konsumsi perbanyak air putih seperti itu. Jadi kalau bisa tidak minuman berwarna dulu, minumnya air putih, perbanyak makanannya rebusan dan buah-buahan ya. Kalau bisa bawa bekal lebih bagus bawa bekal. Jadi kalau misalnya short trip kurang dari 24 jam bawa bekal aja. Seperti itu. Prepare-nya harus luar biasa. Dari A sampai Z-nya ini. Kalau saya nggak pulang kampung Bu Ayu. Tapi walaupun prepare-nya kan happy ya. Karena memang salah satu tips mudik itu ada kalau saya bilang tuh afirmasi positif. Jadi bagaimana kita menghadapi mudik itu happy. Seperti itu. Jadi seperti dalam contoh saya keluarga ibu saya ya. Kalau kena macet mudik ya itu yang kita cari. Jadi rame-rame bareng-bareng, istilahnya ke kampung halaman rame-rame seperti itu. Jadi justru mudik itu yang dicari macetnya dok. Kalau orang ini kan harusnya menghindari macet yang nggak suka itu. Itu membangun afirmasi positif sehingga nanti mengurangi stres saat perjalanan. Seperti itu. Baik dokter, kalau kita tadi sudah mendapatkan penjelasan dari dokter ya mengenai untuk makanan apa saja, kemudian bagaimana sih untuk mensiasati cara minum obatnya. Nah ini dok yang menjadi pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan nih penderita sakit jantung ini dia haus gitu kan dok, nah itu gimana untuk cara hidrasi yang baik dari penderita ini yang seperti tadi dokter sampaikan adalah 30% dari berat badannya. Terkait pembatasan cairan. Nah itu dok. Jadi memang rumusnya berat badan dikali 30 yaitu konsumsi normal dalam 24 jam. Biasanya kita kurangi 20-30%. Nanti kalau misalnya dia sudah melebihi batas itu, terus berikutnya dia masih terasa haus, ya nanti konsumsi air itu tidak dikasih dalam wadah cangkir yang besar. Jadi minumnya pelan-pelan ya. Jadi memang ditakar, diberikan waktu air itu untuk transit sehingga dahaga untuk minum itu berkurang. Jadi kalau bisa minum itu jangan dari botol. Nah itu kan malah nggak keukur ya dok ya. Karena saya baca salah satu tipsnya adalah minum itu dari cangkir, dan cangkirnya pun bukan cangkir yang besar, kalau bisa cangkir kecil, sehingga kita tujuannya untuk mengurangi dahaga itu tercapai gitu. Tapi kalau dari botol jeluguk kayak gitu malah dahaganya tidak terpuaskan tapi minumnya udah banyak. Itu harus kita hindari. Dan sekali lagi tetap kalau bisa air putih ya. Air putih yang tadi yang saya hindari kafein ya. Nah dalam selama perjalanan yang kurang dari misalkan 1 kali 24 jam nih dok range-nya, untuk cangkirnya itu kira-kira berapa takar sih dok? Maksudnya berapa jumlahnya? Ukuran berapa dan ukurannya berapa kali gitu ya seperti itu. Pada prinsipnya nanti itu tadi fungsi pendamping ya. Ada yang mengingatkan. Jadi kalau bisa kita pakai ada gelas takarnya. Nah nanti dicatat tadi seberapa banyak adalah targetnya adalah kalau bisa kurang dari 30 kali berat badan. Ukuran cangkir tetap saya serahkan ke masing-masing individu bagaimana dia mengolahnya, memanajemennya. Cuman yang penting tadi satu, tidak buru-buru saat minum, sama yang kedua diupayakan sedikit-sedikit seperti itu. Jadi memang sangat individualistik sekali ya. Dan itu dibantu oleh si pendamping seperti itu. Berarti untuk peran pendamping itu sangat besar ya. Sangat.
Dokter, tadi dokter bilang nih kalau momen mudik justru dokter dan keluarga pada saat macet itulah yang jadinya happy ya dok ya. Nah bagi penderita jantung sendiri nih dok, bukannya kalau macet malah jadi stres ya dok ya? Pusing, hipertensi. Itu gimana tuh dok? Itu gimana dok untuk mengatasi itu? Jadi kalau kita bicara adaptasi setiap orang kan beda-beda ya. Nah ini nanti ada beberapa tips trik ketika masuk dalam fase macet. Bagaimana seorang penderita jantung itu mengelola beban stresnya ya. Yang pertama adalah diungkapkan aja, dilepaskan. Tapi nggak boleh marah ya? Nggak boleh, jadi nggak boleh diungkapkan keluh kesahnya. Marah batal nanti Bu Ayu. Iya. Contoh misalnya kita milih kendaraan atau moda transportasi yang nyaman ya. Jadi kalau misalnya yang pengen pergantian tempat duduk ngomong, ya kan kadang-kadang, wah saya kok di belakang terus gitu kan, itu diungkapkan. Jadi jangan ngebatin ya sepanjang perjalanan. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang tidak nyaman atau misalnya kondisi yang memicu stres, itu diungkapkan keluh kesahnya. Kemudian berikutnya itu tadi melakukan afirmasi positif ya, atau berpikir positif bahwa memang momentum ini adalah momentum balik kampung rame-rame ya. Tentunya memang harus disadari tidak mungkin cepat. Sehingga nanti saat berhenti di rest area atau bahkan saat kendaraan itu berhenti, ya kalau misalnya memang harus turun dari mobil, ngobrol aja sesama pemudik yang lain. Iya, sharing cerita gitu kan. Jadi satu nasib satu penanggungan itu kan biasanya membangun rasa seru. Iya, mau kemana, dari mana gitu kan, naik mobil apa gitu kan, bawanya apa aja gitu kan, itu juga bagus gitu loh. Jadi membangun komunikasi dengan pemudik lain gitu ya. Jadi harus dilakukan untuk mengurangi stres itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah yaitu tadi cicilan olahraga. Itu olahraga yang kita sudah cicil sebelum mudik dilakukan, gaya makan sehat yang sudah dilakukan itu akan membuat badan kita lebih kuat, badan kita lebih beradaptasi. Itu juga akan mengurangi tingkat stres yang akan kita terima nantinya. Sehingga sangat penting sekali untuk nyicil, untuk melakukan warming up tadi atau pemanasan dengan olahraga-olahraga yang sifatnya endurance, sama makan makanan yang bergizi ya. Dalam artian tidak ada gorengan, tidak ada konsumsi daging merah, sehingga menurunkan kadar kolesterol, sehingga aliran darah tambah lebih lancar, sehingga lebih fresh jadinya. Kemudian berikutnya lagi melakukan kegiatan yang sifatnya kalau saya baca tuh ada yang bilang suruh meditasi atau olahraga ringan ya. Kalau kita mungkin muslim ya kita baca istighfar, zikir seperti ya, itu ya. Larinya ke arah baca Al-Quran itu boleh, nggak masalah saya pikir ya. Jadi semua cari having fun-nya ya. Jadi kalau misalnya ada yang dok saya nyamannya dengan zikir, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau dengan zikir kan happy-nya dapet, ibadahnya dapet ya dok ya. Atau kalau misalnya anak muda ada yang pengen, anak muda yang sakit jantung kasih dok, ada. Tetap. Jadi jantung itu sekarang tidak memandang haknya orang tua saja, tapi anak muda juga ada. Lakukan hal positif lain yang bisa membuat dia happy. Misalnya contoh ya, misalnya dengarkan musik tadi Mbak, betul, atau misalnya sudah nyimpen film di HP-nya, handphonenya gitu mau nonton, enggak masalah. Lakukan segala sesuatu yang menghilangkan stres. Cari permainan kecil yang bisa menggantikan suasana yang nggak enak tadi ya dok. Sama jangan lupa beberapa tuh ada peregangan ya. Jadi relaxing muscle-nya harus diregangkan dengan senam-senam ringan ya, seperti itu. Jadi saya rasa tadi beberapa tips untuk mengurangi tekanan stres ya selama perjalanan. Dan memang sekali lagi sifatnya bisa, ndak harus semuanya dilakukan. Mana yang cocok ya silahkan monggo gitu ya. Cuman memang yang paling penting adalah saya rasa dari sekarang sudah persiapan olahraga sama makanan sehat. Makanan sehat ya dok biar ya. Badannya tambah lebih sehat dan kuat ya. Berarti harus sabar kalau macet. Jadi nanti nggak boleh marah-marah. Biasanya kan dok langsung turun. Kenapa sih macet gitu kan? Ini sekarang nggak ya. Iya, diajak ngobrol yang lain. Sabar, ngobrol sama yang lain, dengerin musik. Baik dok. Ini terkait tadi kalau bagaimana coping kita menghadapi macet. Sekarang aktivitas fisik selama kita dalam perjalanan menggunakan terutama sih angkutan ya dok, angkutan umum mungkin ya, mungkin di pesawat juga bisa, atau kalau di kapal laut mungkin bisa lebih leluasa mungkin ya. Tapi fisiknya seperti apa dok? Kan kalau kebanyakan duduk kadang kakinya ada beberapa orang yang bengkak area bagian bawah.
Jadi memang perjalanan itu terutama darat yang saya garis bawahi ya. Kadang-kadang kan bisa sampai berjam-jam. Dok, bagaimana berapa lama saya harus dalam posisi ini ya? Dari beberapa sumber sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti ya. Tapi idealnya 3 sampai 4 jam. Kalau memang misalnya bisa istirahat untuk melakukan senam-senam ringan, monggo dilakukan ya. Misalnya contoh kayak misalnya mengangkat kedua pundak, terus meluruskan kedua kaki dengan disediakan fleksi di tekuk arah tulang kering, itu juga bisa. Durasi 5 sampai 10 detik, kemudian istirahat lagi, diulang lagi, stretching lagi. Saya rasa cukup baik ya. Yang saya garis bawahi biasanya adalah penumpukan cairan di bagian kaki ya. Karena memang tekukan yang terlalu lama. Yaitu tadi kapasitas mobil jangan berlebihan ya. Karena kalau misalnya kapasitas mobil 7 orang tapi diisi 8, pasti tekukannya lebih sempit. Nah, itu justru memicu ketidaknyamanan. Satu, aliran darah baliknya bermasalah, stresnya juga tambah. Jadi sekali lagi pemilihan kendaraan, jumlah orang yang di dalamnya juga harus dihitung ya, terutama untuk individu yang mau berangkat dengan sakit jantung. Itu juga harus dihitung. Jadi memang biar aman ya selama perjalanan seperti itu. Juga pernah tuh ngeliat di satu mobil Kijang isinya 12 dok. Jadi yang belakang itu dia tekuk. Aduh, luar biasa banget. Itu maksain Bu Ayu. Daripada nggak pulang. Daripada nggak pulang, betul. Nah, terkait untuk akomodasi sendiri nih dok nih ya. Paling tidak untuk kita itu kan pasti harusnya comfort ya dok ya, comfortable yang dicari, kenyamanan. Nah, untuk kenyamanan ini kadang ini yang susah didapatkan dok, karena kan selama perjalanan mungkin ya tentunya tekanan-tekanan, stresor itu kan pasti ada ya dok. Nah, untuk menciptakan kenyamanan itu sendiri tentunya mungkin dari yang tadi dokter bilang ya, dari jumlah penumpangnya di dalam satu angkutan itu kan tidak melebihi dari kapasitas. Sementara kan kita tahu dok, yang namanya momen mudik itu kalau belum full itu kan nggak akan jalan gitu dokter. Full dulu baru jalan. Itu kan Bu Ayu itu ya. Yang saya lihat. Terus untuk mensiasatinya seperti apa sih dok? Apakah pada saat perjalanan nih tentunya agar kita nyaman, pendamping juga nyaman, tentunya kan kita harus membangun komunikasi seperti yang dokter bilang dengan pemudik lain. Kalau misalkan kita berkomunikasi melalui handphone. Nah, untuk penderita jantung sendiri, apakah ada batasan-batasannya dok? Apakah ada nantinya efek ke sakit jantungnya? Seperti itu gimana dok? Pada prinsipnya apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa istirahat. Pada usia populasi sakit jantung itu kan rata-rata di atas 40 sampai 60 ya. Memang untuk timing yang diperlukan istirahat adalah 7 sampai 8 jam. Ketika dia melakukan aktivitas yang sifatnya untuk happy, mengurangi stres selama perjalanan, dengan apapun itu tetap harus menghitung waktu tidur tadi ya, waktu istirahat. Nah, itu tadi kalau kita terlalu tidak nyaman selama perjalanan, nah itu yang takutnya akan mengganggu, mengurangi waktu istirahat kita, sehingga nantinya akan memicu yang namanya kambuh tadi ya, atau kegawat daruratan penderita sakit jantung. Nah, itu yang harus diantisipasi benar. Jadi memang membawa orang yang dengan sakit jantung itu harus agak sedikit ekstra nyaman ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan didorong untuk melakukan mudik tapi tidak ada persiapan yang matang. Salah satunya adalah tidak bisa menciptakan kenyamanan tadi ya. Karena memang kalau misalnya dalam perjalanan nanti terjadi kegawat daruratan, tentunya semua rencana mudiknya bakal bubar, malah bubar balik kanan. Aduh, tuh Bu Ayu. Jadi kita memang harus benar-benar prepare-nya ya dok ya. Prepare-nya itu bahkan mungkin bisa dilakukan 2 bulan sebelum mudik kayaknya dok. Berarti harus sudah direncanakan, contoh pergi satu keluarga dan di dalam satu keluarga itu ada satu orang yang menderita penyakit jantung dokter. Berarti harus diplanningkan bahwa bulan depan kita akan pulang kampung membawa bapak, contohnya bapak kan sakit ini gitu. Berarti itu juga harus diplotting dok, untuk jadi nanti bapak duduknya di sini ya gitu. Oh gitu dok, sampai begitu. Sampai dengan kita plotting sepanjang perjalanan kalau perlu di mana rumah sakit yang ada kapasitas sakit jantung. Luar biasa. Betul. Atau kalau tidak di tempat tujuan ada enggak rumah sakit. Itu juga harus kita pertimbangkan, sehingga kalau misalnya ada kegawat daruratan kita nggak panik lagi, nggak bingung lagi. Jadi memang idealnya, tapi saya rasa sekarang semua rumah sakit sudah ada ya, apalagi 2-3 tahun terakhir penyebaran
spesialis jantung sudah sangat masif sekali, tidak tersentralisasi di Jawa. Jadi titik-titik emergensi pertolongan pertama saya rasa sudah cukup. Dan memang kalau misalnya lewat jalur tol ya jangan sungkan untuk keluar ya, mencari rumah sakit terdekat ya, dan di tempat tujuan tahu rumah sakit mana yang akan kita tuju apabila misalnya ada kondisi kegawat daruratan seperti itu. Berarti memang harus dibuat senyaman. Betul. Mungkin apalagi kalau kita berangkat bareng orang tua kita harus luar biasa nyaman. Itu lagi Bu Ayu, ujung-ujungnya balik lagi harus happy ya Dok. Apapun itu kondisinya, mau macet mau enggak, pokoknya harus happy. Dan jangan ditumpuk kayaknya ya, satu mobil nggak boleh lebih dari 10 atau 8. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Membangun afirmasi positif. Betul. Jadi afirmasi memang ya ini yang dicari itu kan perjalanan. Jadi esensi mudik itu tidak hanya di tempat tujuan, tapi selama perjalanan itulah esensi mudiknya. Karena kan kita memang tujuan mudik itu apa gitu kan ya Dok, ya memang mencari happy yang satu, kemudian silaturahmi tentunya. Mungkin dari awal pun juga sebelum berangkat afirmasi positif itu sudah ada sebenarnya Dok ya. Gimana Bu Ayu? Berarti dari sekarang harus saya catat. Bu Ayu udah prepare nih. Udah prepare Dok. Sama prepare duitnya Bu Ayu. Itu lebih sama dokter. Soalnya kalau nggak ada itu gimana nggak bisa nyampe kita mudiknya. Dokter, nah ini kita kan tadi sudah membahas ya Bu Ayu dari A sampai Z-nya nih tips mudik yang sehat, yang aman dan nyaman bagi penderita jantung. Nah seperti ini dokter, seperti yang tadi dokter sampaikan kepada pendamping, misalkan ada gejala yang sudah misalkan penderitanya nih sesek ataupun nyeri dada. Nah seperti ini Dok, kita kan tidak menutup kemungkinan ya selama perjalanan pasti akan ada timbul ataupun gejala ringan-ringan nih Dok, seperti misalkan aduh nyeri dada nih. Nah itu sebagai pendamping apa yang harus dilakukan sih Dok? Apakah kita bisa putar balik atau seperti apa, dan apakah bisa menentukan lanjut perjalanan mudik atau kembali ke rumah? Nah itu seperti apa Dok? Jadi memang ada beberapa penilaian ya yang harus kita pahami bahwa boleh lanjut atau enggak nih mudik kita dengan orang sakit jantung. Jadi orang-orang sakit jantung biasanya keluhannya kan suka nyeri dada. Itu ada beberapa pemberian obat nitrat yang bisa kita gunakan, ditaruh di bawah lidah, bisa kita ulang sampai dengan maksimal 3 kali, atau ya kalau mau dipaksakan sampai 5 kali juga boleh, dengan jarak durasi antara 15 sampai 30 menit. Kalau misalnya dalam pemberian sampai dengan dosis 3 kali, 4 kali masih memberikan rasa tidak nyaman, tidak berkurang, idealnya memang kita lakukan detour atau misalnya kita mengarahkan ke rumah sakit terdekat terlebih dahulu. Nanti di sana akan diassess, akan dinilai apa penyebab daripada nyeri dadanya itu. Ya mungkin kalau misalnya pendampingnya advance atau paham, bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi memang kalau bisa bawa tensi portable, bawa aja, enggak apa-apa. Atau misalnya alat ukur saturasi, bawa saja. Kalau misalnya tensinya masih bagus, nadinya masih bagus, saturasi masih baik, mungkin perjalanan bisa diteruskan, hanya mungkin harus istirahat dulu ya, break dulu ya. Nah itu kira-kira berapa lama nih Dok sampai dari gejalanya breaknya? nyaman. Sampai gejalanya nyaman. Jadi hilang, kalau gitu. Bisa ya tidur aja, istirahat aja enggak apa-apa ya. Jadi nanti kadang-kadang kalau saat lagi di rest area itu kan ada wuru-wuru tuh, kendaraan hanya boleh berhenti 30 menit. Nah itu dijelaskan sama petugas kalau misalnya nanti didorong untuk berjalan, infokan kalau ini ada penderita sakit jantung yang sedang istirahat karena memang membutuhkan waktu yang lebih untuk recovery kondisi jantungnya. Jadi jangan lupa juga, saya lupa bilang di awal, sebelum berangkat konsultasi ke dokter spesialis masing-masing, sehingga nanti kalau perlu dibuatkan surat, ya. Seperti rekomendasi ya Dok, ya, atau resume medis. Betul. Gitu, jadi nanti betul, kadang-kadang beberapa maskapai atau public transport biasanya minta itu. Tapi kalaupun kita bawa kendaraan pribadi, tetap dibawa aja, ya, karena memang itu juga diperlukan saat di rest area. Kadang-kadang petugas dorong untuk jalan, kita tunjukkan bahwa memang ada keluarga kita yang menderita sakit jantung yang membutuhkan waktu lebih, sehingga tolong jangan didorong terlebih dahulu. Nah, berikutnya lagi nanti memang ketika sudah terpaksa harus mampir ke rumah sakit terdekat, terus dari assessment dokter emergensinya memang ya mohon maaf memang harus istirahat dulu atau bahkan sampai rawat inap, ya memang itulah yang terjadi gitu loh. Jadi esensi dari mudik itu ya memang intinya harus bersama-sama ya. Jadi niatnya itu memang
jangan terlalu jauh ya. Jadi memang harus lapang dada. Itu tadi support dari keluarga besar ya selama dalam perjalanan ya. Memang yang jadi tantangan adalah, dok gimana kalau misalnya nanti pakai kendaraan umum dok di dalam bis, itu kan bingung juga tuh. Nah, itu tapi saya rasa semua stakeholder terkait, kemarin kita sudah kumpul ya dari Polri, Kemenhub, Kemenkes, semuanya udah siaga penuh bahwa memang pada populasi-populasi yang khusus, baik itu sakit jantung atau sakit-sakit kronis lainnya, itu jika memang dibutuhkan semua siap standby untuk support ya. Dan sekali lagi bekal di perjalanan selain obat-obatan, jangan lupa juga bawa kartu insurance apa yang dipakai ya, itu BPJS atau private insurance semua bawa ya. Itu juga akan membantu menjamin kelancaran dalam mudik nanti. Seperti itu. Termasuk Dokter Haris kayaknya ikut siaga nih Bu Ayu. Siaganya saya di sini aja ya, di Jakarta karena memang headquarternya di sini kita. Kalau tadi berbicara ketika sudah di jalan dok. Ya. Nah ini yang mau saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa seorang penderita gagal jantung itu bisa layak untuk berangkat atau tidak? Indikatornya apa aja yang harus kita lihat dokter? Ya Mbak Ayu, jadi memang semua individu sekali lagi harus konsul ke dokter spesialis terkait ya. Mau sakitnya apapun itu, sehingga nanti dari dokter spesialis tersebut akan clearance oke berangkat. Tapi sebagai gambaran Bu Ayu, bagaimana garis besarnya, yang pertama adalah dia tidak memiliki bebas gejala lagi lebih kurang 1-2 minggu ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau dia punya tanda-tanda vital, dia sudah terkontrol ya. Contoh misalnya gagal jantung, hipertensi misalnya, kalau tensinya masih 180, 190 ya Bu, sadar diri ya, jangan berjalan dulu. Jadi distabilkan dulu kondisi tensinya sehingga layak untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah dia memiliki ketersediaan stok obat yang cukup ya. Karena sekali lagi ada beberapa obat yang memang ketersediaan stoknya masih agak susah. Saya contohkan ya, kondisi misalnya hipertensi paru ya, dimana ada beberapa stok, misalnya contoh saya bilang sildenafil itu susah. Jadi kalau misalnya ketersediaan stoknya tidak cukup, sedangkan ini travelingnya 11 hari tidak cukup, jangan dipaksakan. Karena jangan ya. Jadi kalau obatnya tidak ada, jangan. Makanya saya tuh sukanya kalau pasien itu, saya selalu suka stok obat itu adalah obat yang dari Sabang sampai Merauke ada. Tapi kan tidak semua spesialis seperti itu. Tidak semua dokter seperti itu. Ada dokter yang indikasinya obatnya A, sedangkan di tempat yang dituju tidak ada, padahal stok obatnya tipis. Nah, kalau misalnya dia tidak ada stok obat itu, ya jangan jalan ya. Malah nanti ketika terjadi kondisi anfal atau pemberatan malah tambah berat. Jadi memastikan kondisi badannya siap, fisiknya baik, ketemu dokter jantung, ketemu dokter spesialis terkaitnya, kemudian menjamin bahwa stok obatnya cukup. Sekali lagi jangan berangkat kalau misalnya stok obatnya tidak cukup, malah itu jadi nambah masalah di tempat atau di selama perjalanan nanti. Walaupun kita sudah prepare nih, maksudnya dok seperti tadi kita harus ada warming up, kemudian ada medical check up. Ternyata yang faktor terpenting adalah obatnya. Jangan sampai putus kan ya. Betul. Dok ya, intinya seperti itu. Betul. Nah baik dokter, ini tadi kita sudah menjelaskan dengan secara rinci nih dari A sampai Z-nya tips untuk mudik. Nah mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh dokter kepada pemirsa, silakan. Mungkin untuk pendamping ya. Jadi kalau bisa pendamping baca dikit-dikit tentang BHD, bantuan hidup dasar ya. Jadi jangan mengandalkan semuanya kepada petugas kesehatan. Jadi bagaimana mempelajari kalau misalnya terjadi kondisi emergensi. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita bersikap, itu ada semua panduannya. Kalau saya tidak salah dari Perhimpunan Dokter Jantung, Perki sudah rilis, ada videonya juga, bisa dilihat. Ada. Channel YouTube juga ada ya dok ya? Ada, channel YouTube-nya ada, di Instagram-nya ada. Ini kalau saya bahas tentang BHD bisa satu sesi sendiri Mbak. Iya, nanti kita bahas lagi itu dok. Nanti kontak dulu Mael Sinta dulu dok. Jadi kalau untuk BHD sesinya sendiri. Dan itu tapi saya rasa kalau untuk dipelajari sendiri mandiri, terutama untuk pendamping, BHD itu untuk orang awam ya. Iya, BHD untuk orang awam itu sangat membantu sekali, karena memang kalau jantung itu kan time is muscle. Bukan time is money, time is muscle. Sejauh mana kita menunda pertolongan kegawat daruratan, itulah sejauh mana kita membiarkan otot-otot jantung mati. Jadi kalau bisa terakhir
para pendamping mempelajari BHD. Bukan pasiennya loh ya. Ini nggak mungkin pijat sendiri. Jadi harus pendampingnya. Ini pentingnya pendamping, pendamping. Kan, Jadi pendamping harus tahu tentang BHD, dan itu sekali lagi BHD bukan ranah eksklusif dari petugas kesehatan. Jadi ya, artinya semuanya harus mampu dan semuanya bisa. Harus bisa. Seperti itu. Mungkin itu aja. Seperti itu ya dokter. Baik dokter. Nah, satu lagi nih Bu Ayu. Nambah. Ada lagi? Enggak dong. Pasti pemirsa juga kan pengen tahu. Soalnya semua mau mudik ya. Kan siapa tahu kan tadi prepare-nya ya dok, harus konsultasi dulu nih dengan dokter spesialis jantungnya. Nah dokter di Rumah Sakit Polri ini setiap hari apa prakteknya? Saya di Rumah Sakit Polri hari Selasa dan Kamis. Selasa Kamis. Untuk dari waktunya dok? Jam 8 sampai jam 1 siang ya. Jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau di luar itu untuk konsultasi gimana dokter? Di luar itu saya tindakan. Tindakan. Kebetulan tindakan. kita di sini memang kapasitas rumah sakit kita kan sudah lebih advance karena memang pusat rujukan Polri nasional ya. Jadi kita ada laboratorium kateterisasi jantung, kemudian kita juga ada bypass, sehingga memang biasanya dokter itu kalau off dari pelayanan ininya kita standby-nya di sana. Dan memang nanti mungkin sebagai tambahan khusus untuk pelayanan mudik, insya Allah kita semua pelayanan tadi cat lab kita jalan semua. Oh gitu. Jadi dokter luar biasa. Sekarang gini Bayu, karena yang sakit jantung, serangan jantung nggak ada yang libur. Iya bener dok. Kan jangan dokter. Jangan. Time is muscle tadi kan dok. Jadi yang serangan jantung juga nggak ada yang libur. Ya Janganlah dok, jangan sampai. Masalahnya seringnya nanti apa Bayu? Kadang-kadang ketika habis lebaran ini kumat makan santan, lupa. Memang polanya seperti itu. Jadi menjelang lebaran landai, terus setelah lebaran naik. Itu udah khasnya dari tahun ke tahun, saya baca seperti itu. Hilaf dokter. Hilaf. Ada obatnya. Dia tahu dokternya nggak libur nih. Baik dokter, seru sekali ya materi kita hari ini. Namun waktu jualah yang memisahkan. Terima kasih dokter Haris telah bergabung bersama Ngopi Rusari dan dokterku. Ditunggu lagi nanti sesi selanjutnya ya dok ya. Dan pemirsa, di episode kali ini tentunya kita sudah mengupas dari A sampai Z tips mudik yang sudah diberikan oleh dokter Haris spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi untuk kesiapannya bisa kita lakukan dari A sampai Z, dari prepare-nya seperti apa persiapannya, kemudian selama di perjalanan kita juga sudah mengetahui bagaimana mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya jika Anda tidak mau ketinggalan seputar informasi tentang kesehatan, jangan lupa like, subscribe, link YouTube channel Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga El Sinta TV. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama Mbak. Nurse Ayu juga terima kasih sudah mendampingi. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, salam presisi.